Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo kerabat Nusantara, kembali lagi bersama saya Firman dan Pak Purwaji. Khusus untuk hari ini kita agak libur dulu ya Pak Pur untuk jalan-jalan atau ekspedisi ke tempat-tempat bersejarah. Enggak, soalnya ini kan berjalan-jalan, refreshing sekalian mengungkap sejarah, saya kira itu leren. Ya betul, kita agak menghimpun atau menyimpan energi dulu untuk ekspedisi selanjutnya. Karena pada Nusantara kali ini kita berada di tempat yang mungkin bisa dibilang baru untuk tim ya Pak ya. Kita ada di studio ekspedisi Pusaka Nusantara, dan untuk kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu di sesi ungkap misteri Pak Pur. Khusus untuk sesi kali ini ungkap misteri akan bahas mengenai mitos. Yang sering beredar di teman-teman atau di kebanyakan orang itu, satu, biasanya kalau misalnya kita lewat di jembatan atau di tempat-tempat keramat atau wingit, itu biasanya kan kebanyakan orang, wah ini harus klakson dulu kalau pakai motor, atau kalau mobil pakai lampu tembak, lampu dim itu ya Pak. Atau kalau mungkin kula nuwun atau assalamualaikum itu kan mungkin jadi kewajiban gitu. Penjelasannya mengenai metafisika kira-kira bagaimana Pak? Tapi saya pengen nyoba minta tolong ke Pak Pur ke sana, ke ini satu tempat yang nggak asing untuk warga sekitar Salatiga, Jembatan Tuntang. Oh gitu. Jadi mungkin Pak Pur bisa mungkin jalan-jalan ke sana sebentar untuk nyari informasi bagaimana kondisi di sana dalam hal metafisika dan hubungannya dengan mungkin mitos ini. Oke. Setelah nanti Pak Pur bisa jalan-jalan ke sana, kita akan bahas lagi. Nusantara. Tadi Pak Pur sudah sempat jalan-jalan ke Jembatan Tuntang ya Pak. Kira-kira apa yang bisa dibagi ke teman-teman setelah Pak Pur ke sana? Oke Mas, seperti yang Mas Firman tadi bilang, misalnya lewat jembatan yang kita bahas Tuntang ya? Iya, Jembatan Tuntang. Ada yang klakson, ada yang ngedim, ada yang assalamualaikum atau kulonun atau sebagainya. Nah, itu sebenarnya lebih ke tata cara kita menghargai di sana yang lebih dulu berada di sana. Itu karena memang setelah saya tadi berusaha untuk ke sana, di sana itu memang ada, kalau dari sini Mas, dari Salatiga, nah itu sebelah kirinya jembatan itu memang ada gapura untuk masuk ke wilayah keratonnya Rawapening itu. Oh berarti jadi mungkin untuk teman-teman kerabat saya yang belum paham atau belum tahu, di Jembatan Tuntang itu masih satu wilayah, masih aliran dari Rawapening ya Pak? Iya, Rawapening itu kan ngalirnya ke area Tuntang ya, akhirnya jadi jembatan gitu. Nah, itu kalau dari Salatiga, Salatiganya itu kiri dari jembatan itu. Ada gerbang atau gerbang masuk ke kerajaan Rawapening. Oh, itu beda dengan gerbang gaib yang pernah kita bahas di rumah dinas dulu. Oh, Pak? Beda Mas. Beda. Nah, kalau gerbang gaib kan hubungan itu pintu untuk kita menuju ke dimensi mereka. Kalau ini gerbang memang gerbang untuk kerajaan gaibnya yang di situ. Gitu. Nah, tapi ditahan dulu Pak Purwo. Khusus untuk
mengenai pintu gerbang kerajaan atau mungkin kerajaan gaib atau mungkin juga keraton gaib itu akan ada pembahasan lain. Jadi iya. Itu biar nanti lebih detail. Kayaknya asik, kita belum pernah bahas soal itu ya Pak ya. Belum pernah ya. Mungkin episode selanjutnya. Ya betul, episode selanjutnya kita akan bahas soal itu kayaknya. Ya. Oke, silakan lanjut Pak Purwaji. Memang di situ itu karena itu termasuk kota besar, kalau dalam dimensi kita kota yang lumayan besar, mungkin kalau dalam dunia kita itu termasuk kabupaten Mas. Secara metafisika ya Pak. Kalau dalam dunia kita itu kabupaten. Iya. Di situ pun banyak lalu lalang aktivitas mereka astral, makhluk astral yang mau ke kerajaan atau segala macam urusan seperti kayak kita misalnya ke sini Kabupaten Ungaran ya. Yeah. Nah, kita ke Ungaran banyak lalu lalang di situ, entah itu urusan bisnis atau urusan perkantoran atau segala macam kan, termasuk di dunia mereka. Itu di situ banyak aktivitasnya. Dan itu memang dari kebanyakan yang dari utara, dari sudut utara, dari pantai utara atau dari Rawapeningnya mau ke utara itu memang jalurnya. Kebetulan jalurnya lewat jalur jembatan Kalitungtang itu. yang ada jembatan itu. Oh begitu. Kalau untuk hubungan ini mengapa kalau kita melewati hal-hal seperti itu atau titik seperti itu harus kulon nuwun, itu sebenarnya lebih ke kita mengatur frekuensi kita agar tidak berbenturan, karena mengingat di bawahnya itu banyak keramaian, banyak lalu lalang makhluk astral, itu pun menciptakan energi yang sangat besar. Kita melewati di atasnya, di saat kita kulon nuwun atau klakson atau dim atau segala macam, itu kita punya niat untuk amit-amit. Di saat kita kulon nuwun atau klakson atau apapun, kita itu sebetulnya punya niat untuk ke situ, dan dari niat itu mengatur frekuensi kita yang di luar tubuh ini, termasuk aura Mas ya. Termasuk aura itu agar tidak benturan dengan aura yang makhluk astral yang di situ. Paham. Berarti lebih ke akhirnya kembalinya seperti konsep orang Jawa ya Pak ya, tata krama ya Pak. Tata krama, betul Mas. Dan lebih ke siapa yang lewat nih Pak ya. Maksudnya siapa yang lewat dia misalkan assalamualaikum, kulon nuwun atau mungkin klakson, itu lebih ke untuk dirinya sendiri sebenarnya Pak ya. Untuk dirinya sendiri. Bukan untuk, karena kalau saya pribadi dulu sempat berpikir kenapa harus klakson, kenapa harus ini, apa itu satu bentuk menghormati yang ada di situ atau apa biar nggak diganggu. Enggak. Sebetulnya antara kita dan mereka tuh sering ganggu kita Mas. Oh malah kita ya Pak ya, kita yang ganggu mereka ya Pak. Sering ganggu. Banyak kitanya. Tempat wingit diam kita usuk-usuk. Iya benar ya. Nah berarti kalau secara ini Pak, secara pikiran liar saya, kalau semisal kita mungkin kalau assalamualaikum atau mungkin kulon nuwun itu hal yang wajar ya Pak. Yeah. Tapi kalau untuk kerana membunyikan klakson atau lampu dim, itu reaksi atau ekspresi dari dunia satu bagaimana? Atau kalau misalkan orang awam kan klakson, oh iya. Kalau misalkan mereka juga gitu Pak. Jadi maksudnya Mas Nur, misalnya kita klakson gitu, mereka wedap gitu. Ya mungkin gitu. Bener gak Pak itu Pak? Mas, bukan. Jadi tadi ya seperti yang saya sampaikan itu, di saat kita Mas Nur, Mas Firman misalnya mau klakson gitu kan, ada niat untuk menghargai, untuk klakson dan menghargai tata krama. Lah niat itulah yang akhirnya membuat frekuensi kita untuk tidak benturan dengan frekuensi mereka. Oh, paham. Belum tentu mereka pun tahu lalu lalang kita, juga belum tentu. Seperti kita kan juga nggak tahu kalau di situ banyak lalu lalang hal-hal macam itu. Cuma memang menimbulkan energi. Karena lalu lalang bukan cuma untuk mereka, tapi untuk kita juga. Di sudut kita pun mereka juga merasakan frekuensi kita. Itu sama saja Mas. Berarti cuma mereka lebih halus, lebih lembut. Berarti sebenarnya hampir sama konsepnya dengan, jadi antara kita klakson atau mungkin menyalakan lampu ngedem lampu dim itu kan Pak ya, dengan kulon nuwun dan tata krama itu hampir sama karena pembawaan dari niat ya. Niat kita dan mengatur frekuensi diri kita.
Nah, kalau ini Pak berhubungannya dengan kecelakaan atau yang kebetulan juga ada di sekitar jembatan itu. Apakah ini hubungannya dengan mereka yang nggak klakson atau mereka yang nggak kula nuwun? Itu tidak semuanya seperti itu Mas ya. Nah, misalnya toh kan tata krama itu jalan untuk biar kita selamat Mas ya. Nah, terus misalnya ada yang anggap aja naas di situ, itu belum tentu itu karena di bawahnya itu karena ada lalu lalang yang ramai dan itu menimbulkan energi yang besar, bisa juga seperti itu. Atau saya lebih punya pendapat lain. Jadi misalnya pesugihan gitu aja ya. Iya. Terus dia sudah menembalkan sesuatu gini. Terus selanjutnya itu dia menaruh jebakannya di situ, di area jembatan itu. Kenapa jebakannya di situ? Karena biar orang berpikirnya bukan dari jebakan itu, tapi dari energi yang ada di bawahnya itu. Itu cuma untuk istilah apa? Kudung Mas, bemper, bemper biar tidak terlalu kelihatan, biar kabur, dan biar yang menaruh jebakan itu biar tidak gampang terdeteksi. Karena orang mikirnya langsung ke area jembatan itu. Ya. Mungkin efek yang ada di jembatan gitu Bang. Kuwi sing mesake kuwi Mas. Kono-kono ora ngompo-ngompo ora salah apa-apa disalahke. Dikit-dikit wah iki demit iki, wah iki setan gitu Pak Leo ya. Itu bisa saja justru dari manusianya yang punya kekejaman yang lebih menurut saya ya. Dan hal titik-titik itu memang dari sisi manusianya pun dipelajari, ditaruhnya yang mana kira-kira biar tidak terlalu terdeteksi, biar ben ora ketara. Hal-hal biar orang juga ngarahkannya nggak langsung itu pesugihan, atau biar orang juga ngarahnya itu dari jembatan gitu Pak. Dari jembatan. Oh gitu. Lalu kalau misalkan saya pas lewat situ saya nggak kulon nuwun. Itu lebih ngomong bicara kasar, lebih gampang dimakan ditarik itu daripada yang memakai toto kromo itu. Kalau kita lewat situ memakai toto kromo dengan unggah-ungguh yang baik, karena dari dimensi mereka pun akhirnya kita tidak berbenturan, malah kadang memperkuat hal gitu. Yang jadi jebakan itu malah mangkel Mas. Wah, asam kira iso tak pangan. Gitu. Ya logis kalau gitu Pak. Berarti sebenarnya segalanya juga nggak seharusnya kita langsung menyalahkan mereka ya Pak ya, mereka yang nggak terlihat, tapi juga kadang memang dari unsur kita sendiri kita sudah diberi keistimewaan oleh Gusti Allah untuk bisa berdoa, untuk bisa, dan kita diajarkan dari bapak ibu kita, dari saudara kita, dari lingkungan kan untuk biar kita punya toto kromo yang baik. Betul. Sebenarnya juga nggak selalu di jembatan, di tempat-tempat lain itu pasti diharuskan kita untuk bertata kromo atau kulanun atau mungkin biar kita diberi keselamatan gitu Pak ya. Sebenarnya lebih ke penjagaan diri ya Pak ya. Hal tata krama itu lebih ke kita, seperti nanti ada pengupasan kenapa kok keris itu harus dikasih minyak, itu bukan untuk kerisnya tapi untuk kita. Betul, tapi suatu saat nanti kita bahas. Pesan moral untuk materi kali ini, untuk mitos kali ini apa Pak untuk teman-teman Pak? Sebetulnya untuk hal pesan Mas ya, pesan dari dulu kita sampaikan, yang utama dalam kita hidup di dunia ini, karena di saat kita hidup ini, sebelum kita hidup, sebelum manusia itu ada kan sudah ada yang lainnya dulu, yang lebih dulu. Itu yang paling kita utamakan adalah toto kromo. Kita dididik toto kromo untuk toto kromo minimal dari keluarga dulu, ke bapak ibu kita, ke saudara-saudara kita, ke orang lain. Bahkan kita harus punya toto kromo ke alam atau ke dimensi-dimensi lain yang kita tidak tahu tapi itu ada. Toto kromo itu yang paling utama menurut saya Mas. Berarti lebih biar untuk menjaga diri kita sendiri ya Pak. Iya. Bukan untuk orang lain tapi untuk kita sendiri. Karena kita juga mau nggak mau tipis kita sekali berdampingan. Karena walaupun saya nggak bisa melihat secara pandangan mata batin, tapi pasti ada perasaan yang bisa sedikit merasakan kita berdampingan. Dan itu menuntun untuk kita
bertata krama itu. Oke. Semoga apa yang kita bicarakan, saya dan Pak Purwaji bicarakan kali ini bisa sedikit mengobati rasa penasaran dan mungkin bisa membuat teman-teman lebih hati-hati lagi kalau misalkan di tempat-tempat tertentu, karena mengingat kita hidup berdampingan dengan dimensi lain ya Pak. Ya. Semoga juga segalanya yang kita bicarakan bisa lebih bermanfaat dan membuka wawasan baru untuk kerabat Nusantara. Oke, cukup ya Pak Pur? Ya. Terima kasih kerabat Nusantara. Salam dari kami tim ekspedisi Pusaka Nusantara. Salam budaya.